Senin 8 September 2025, perombakan kabinet disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia menjelaskan, keputusan itu lahir dari evaluasi yang terus dilakukan Presiden Prabowo Subianto terhadap kinerja pembantunya. Senin sore, Presiden Prabowo melantik 4 dari 6 menteri baru Kabinet Merah Putih. Di antaranya Purbaya Yudi Sadewa yang dipercaya menjadi Menteri Keuangan, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi, dan Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Presiden juga melantik Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah bersama Dhanil Anzar Simanjuntak yang mendampingi sebagai Wakil Menteri. Sementara itu, 2 nama lain yang disebut akan menempati kursi Menko Polhukam dan Menteri Pemuda dan Olahraga masih belum diumumkan Presiden. Posisi Menteri Koperasi yang sebelumnya dipegang Budi Aris Setiadi kini dipercayakan kepada Ferry Juliantono. Ferry bukan nama baru di kementerian ini, karena sebelumnya ia menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi. Posisi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang sebelumnya diisi Abdul Qadir Karding kini resmi dijabat oleh Mukhtarudin. Mukhtarudin bukan sosok baru di dunia politik. Ia sebelumnya duduk di DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Presiden juga meresmikan kementerian baru, yakni Kementerian Haji dan Umroh. Jabatan menteri dipercayakan kepada Muhammad Irfan Yusuf, sementara posisi wakil menteri dipegang oleh Dhanil Anzar Simanjuntak. Dan hal yang paling mencolok dari perombakan kabinet ini adalah penggantian Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sri Mulyani digantikan Purbaya Yudi Sadewa, mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Purbaya juga pernah menduduki sejumlah posisi penting di pemerintahan. Di antaranya menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Usai pelantikan menteri baru, indeks harga saham gabungan melemah ke zona merah. Tercatat anjlok hingga 1%. Purbaya Yudi, Menteri Keuangan yang baru mengatakan anjloknya IHSG sebagai respons ketakutan pasar atas penggantian Menteri Keuangan. Ia optimistis situasi ekonomi segera membaik. Kepercayaan investor akan kembali dalam 2 hingga 3 bulan ke depan. RAPBN 2026 dirancang untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal yang disiplin sekaligus berpihak kepada rakyat. Fokus utamanya diarahkan pada penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, perluasan layanan kesehatan, serta pelindungan sosial bagi kelompok rentan. Dengan RAPBN ini, pemerintah berupaya memastikan belanja negara lebih efektif, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Dalam dialog di program Sapa Indonesia Pagi, Selasa 9 September, Henry Satrio, pakar komunikasi politik Lembaga Survei Kedai Kopi, menilai reshuffle tetap terkait kinerja, sekaligus respons pemerintah terhadap gelombang protes publik atas tunjangan mewah anggota DPR dan melonjaknya biaya hidup masyarakat. Nah, memang kalau kita lihat ya perhatiannya ada di Kementerian Keuangan pasti, ada di Menteri Keuangan. Kenapa? Ada 2 alasannya. Yang pertama, pada saat tuntutan masyarakat keluar yang 17+8, itu kalau dikupas itu kan sebetulnya isinya tentang ekonomi, tentang keadilan sosial, tentang rasa muak dan lain-lain. Tapi ujungnya itu adalah keuangan, bagaimana kondisi ekonomi kita ya. Betul, perut rakyat itu menjerit gitu ya. Dan yang kedua, selain tentang 17+8, ini kan fiskal kita kan memang sedang tidak bagus gitu ya. Dan dalam ilmu sederhananya itu, kalau fiskal nggak bagus, negara biasanya melaksanakan 2 kebijakan aja, hutang atau pungut gitu kan. Artinya kalau mungut ini pakai pajak. Nah, kalau pakai pajak ini sudah ada resistensi dari publik gitu, nggak mau. Perombakan kabinet ini merupakan harapan baru bagi publik bahwa wajah-wajah baru di pemerintahan bisa membawa semangat perubahan dan menjadi momentum untuk menjawab kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV.
Lalu apakah reshuffle kabinet mampu menumbuhkan optimisme publik dan juga apakah dapat menjawab tuntutan rakyat di tengah gelombang demonstrasi? Kita akan membahasnya siang ini bersama Firman Nur, peneliti senior Pusat Riset Politik BRIN. Selamat siang Pak Firman, ada Bella di studio. Selamat siang, Mbak Bella. Ya Pak Firman, ini di tengah tuntutan rakyat ada 17+8 kemarin ya kan. Kemudian Presiden Prabowo merombak kabinet, ada 5 posisi yang dikocok ulang. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah perombakan ini bisa menjawab tuntutan-tuntutan rakyat? Ya, saya kira memang apa yang harus dilakukan oleh Presiden adalah melakukan satu perombakan ya, terutama dalam sektor ekonomi, karena memang itulah salah satu alasan terjadinya demonstrasi besar-besaran terakhir atau Agustus kemarin begitu ya. Sehingga memang ini suatu respon yang wajar dilakukan, walaupun belum semua tuntutan itu dipenuhi begitu ya. Mudah-mudahan ada satu langkah lagi di kemudian hari untuk betul-betul bisa memenuhi itu. Dan saya kira memang untuk sementara ini bisa dianggap sebagai satu langkah yang positif. Meskipun saya melihat bahwa ada pergantian menteri yang tidak terlalu signifikan untuk disegerakan pergantiannya karena mungkin tidak terbayangkan oleh masyarakat itu sendiri, dan ada beberapa pos-pos yang memang sudah diharapkan ada pergantian itu justru tidak dilakukan begitu ya, sehingga mungkin disinilah ada perasaan belum terlalu mantap begitu dari masyarakat terkait dengan perubahan atau reshuffle kabinet ini. Apalagi kemudian belakangan ini ada satu situasi di mana komentar-komentar yang disampaikan terutama oleh Menteri Keuangan itu justru tidak meneduhkan, tapi malah membuat satu dalam tanda kutip kemarahan baru di masyarakat begitu ya. Dan ini saya kira satu hal yang harus segera juga diselesaikan, direspon dengan bijak agar tidak berkepanjangan. Khawatirnya adalah ini justru menjadi satu momentum baru untuk melakukan hal-hal yang memang kemudian justru mengacaukan situasi negara kita begitu. Pak Firman, lalu reshuffle di situasi politik yang memang belum stabil gitu ya belakangan ini ya, justru apakah akan beresiko menimbulkan instabilitas baru? Saya kira tidak mesti harus ke arah sana ya. Sejauh memang ini harus disusul dengan sikap yang lebih sensitif begitu ya, dari para pengganti-penggantinya dan juga dari seluruh anggota kabinet untuk bisa betul-betul satu frekuensi dengan aspirasi ataupun amanat pendirian rakyat begitu ya. Saya kira tidak hanya di eksekutif tapi juga di legislatif, sehingga memang sikap yang santun, sikap yang menunjukkan kepedulian dan empati itu juga harus ditunjukkan. Selain tentu saja memang kinerja yang memang harus segera dilakukan untuk memperbaiki hal-hal yang memang sudah menjadi urgent untuk segera diperbaiki. Tanpa adanya satu kinerja yang baik disusul dengan sikap yang sejalan dengan aspirasi masyarakat, saya kira ini akan menimbulkan letupan baru yang kontraproduktif terhadap stabilitas negara dan juga akhirnya pertumbuhan ekonomi kita begitu. Jadi sebetulnya ini suatu langkah yang sudah baik, karena ini juga momen yang ditunggu oleh masyarakat terkait dengan ketidakpuasan mereka terhadap kinerja kabinet, dan juga sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja-kinerja yang memang mungkin terkait dengan menteri-menteri tertentu. Jadi memang ini sudah on the track, tapi sekali lagi tanpa adanya empati dan tanpa adanya satu kerja keras yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat dalam waktu singkat, itu nampaknya justru akan menimbulkan situasi yang kontraproduktif begitu. Pak Firman, lalu dari sesi politisnya, apakah memang ada pendekatan PDIP ke pemerintah jadi faktor yang juga mendorong adanya reshuffle kemarin? Ya, dalam hitungan saya sebetulnya lebih ke ada persoalan internal ya. Ada persoalan yang memang terkait dengan kebutuhan Presiden Prabowo sendiri untuk memperbaiki kinerjanya yang semakin banyak mendapatkan kritik. Kemudian jadi ini terkait dengan kinerja, kemudian terkait dengan perilaku dari beberapa menteri yang memang sebagiannya sudah mengkhawatirkan. Kemudian juga membangun trust chemistry di antara presiden dan menteri-menterinya, dan juga ada alasan pribadi mungkin, dan juga saya kira persoalan pengamanan aspek strategis yang perlu dilakukan oleh presiden untuk mengamankan pemerintahan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi menurut saya faktor-faktor itu lebih pada internal kabinet itu sendiri ketimbang apa yang Mbak tadi sampaikan.
lebih kepada faktor internal yang ada dalam kabinet, maka menurut Mas Firman Nur adalah menjadi pemicu dari adanya reshuffle yang terjadi kemarin. Terima kasih atas perbincangan di siang hari ini, Firman Nur, peneliti senior Pusat Riset Politik BRIN. Selamat beraktivitas kembali. Informasi usai jeda, saudara, komunitas cantelan di Balikpapan, Kalimantan Timur kembali hadir. Sebelumnya komunitas ini aktif berbagi bahan makanan saat pandemi COVID-19 tahun 2021 lalu. 두알리마, 칼슘, 콜라겐, 브루크랑, 꿀리크리프